Yuk, yang belum, kita mulai kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Alhamdulillah, senang sekali saya pada 18 Mei 2022 ini bisa bertemu dengan Anda semua, mahasiswa saya kelas hukum jaminan. Ini adalah minggu ke-13 dari 16 minggu, jadi insya Allah kuliah kita satu semester ini akan berakhir 3 kali lagi gitu ya, karena seperti yang sudah saya sampaikan, saya memberikan selama 16 minggu itu kalau memungkinkan ya saya berikan sinkronus seperti itu. Oke, teman-teman semua, dalam kesempatan yang baik ini saya juga menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kalian semua diberikan kemudahan dan kelancaran studinya, dapat lulus sarjana hukumnya tepat waktu dan dengan hasil yang terbaik. Amin. Oke, saya langsung saja. Apakah Robel ini saya minta untuk pernah sharing bacaan begitu nggak sih kalian? Saya sih seingat saya minta Robel-Robel saya yang lain juga, tapi ya saya lupa. Robel ini sudah pernah menyampaikan apa yang dia baca, dari mana sumbernya, seperti itu nggak sih? Sudah belum? Pernah nggak? Kayaknya selama sinkronus atau ya, saya belum memberikan instruksi di Telegram grup, barangkali saya lupa. Kalau memang belum ya nggak usah. Gimana? Izin masuk, Bu. Kalau saya ingat saya belum pernah, Bu. Oke, sudah kalau belum pernah berarti itu saja. Kemarin itu di Elena, saya minta, enggak kemarin sih, sudah didesain di Elena, kalian bekerja secara kelompok terkait dengan putusan. Betul ya? Nah, saya akan menunjuk secara random, silahkan yang saya tunjuk atau anggota kelompoknya bisa menyampaikan, baca aja yang kalian submit di Elena ya, bisa menyampaikan terkait dengan putusan kalian seperti apa. Oke, saya mulai dari Mbak Fitri Nurliani, anggotanya atau Mbak Fitri boleh silahkan. Baik, Bu. Jadi kelompok saya itu berisikan anggota Valentina Raisa Putri dan Evelina Ratnadewanti. Untuk hasil dari analisisnya langsung saya bacakan aja ya, Bu. Jadi kelompok kami itu mengambil putusan Pengadilan Negeri Sumeneb nomor 2 garis miring PDT titik PLW garis miring 2012 garis miring PN titik SMP titik, yaitu putusan tertanggal 23 Juli 2012 yang merupakan putusan atas perkara perlawanan terhadap sita eksekutorial yang dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2008. Adapun pihak-pihak yang terlibat diantaranya yaitu pihak penggugat, yaitu Haji Taufikur Rahman sebagai pelawan 1, Ismail Rajab sebagai pelawan 2, Muhammad Rusdia sebagai pelawan 3, lalu dari pihak tergugat yaitu Nyonya Marhama sebagai pelawan 1, Muhammad sebagai pelawan 2, Nyonya Soraya sebagai pelawan 3, Abdullah Maru sebagai pelawan 2, Fatimah Bafadal sebagai turut terlawan 3, Ira Anggraini sebagai turut terlawan 4, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumeneb serta notaris dalam perkara putusan sebelumnya. Adapun dasar perlawanan tersebut adalah para pelawan tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan antara terlawan dan turut terlawan 1, 2, dan 3. Dan pada saat pelaksanaan sita eksekutorial, para pelawan juga tengah tidak berada di lokasi objek eksekusi.
Selain itu, menurut para pelawan, sita eksekutorial tersebut tidak sesuai dengan permohonan dan pemberitahuan sita eksekusi tanggal 28 Desember 2007 sebab tanah berdirinya 2 buah bangunan rumah yang ikut tersita eksekusi adalah tanah sengketa antara para pelawan dan turut terlawan 2. Oleh karena itu, pelaksanaan sita eksekusi tersebut adalah cacat hukum dan batal demi hukum. Adapun dasar dari pahlawan ini adalah berdasarkan pasal 11 ayat 1 UU Hak Tanggungan sebagai dasar bahwa akte perjanjian hutang piutang dengan jaminan, akte pemberian hak tanggungan, serta surat pemberitahuan sita eksekusi dalam perkara ini tidaklah sah karena tidak menguraikan objek tanah mana saja yang menjadi tanggungan. Adapun dalam putusannya, Majelis Hakim telah menolak tuntutan yang digugat oleh pelawan, yaitu berupa tuntutan provisi dan gugatan perlawanan, karena kurangnya bukti atas tuntutan dan gugatan tersebut. Karena berdasarkan pemeriksaan, justru dalam akte perjanjian hutang piutang dengan jaminan hak tanggungan antara terlawan dan turut terlawan disebutkan bahwa objek jaminannya adalah berupa sebidang tanah beserta segala sesuatu yang berdiri, tertanam, dan ditempati di atasnya, hak milik Abdullah Marus, yaitu turut terlawan 2, dan para pelawan tidak dapat membuktikan hak pakai atas 2 bangunan rumah batu yang ditempatinya, maka gugatan perlawanan tersebut dianggap tidak beralasan hukum. Selain itu, dalam amar putusannya, Majelis Hakim juga menghukum para pelawan atau penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan akibat pemeriksaan perkara pelawannya ini sebesar Rp1.241.000. Pada dasarnya, suatu putusan hakim memiliki beberapa bagian. Di antaranya bagian pertimbangan hukum atau konsideran dan bagian amar putusan. Pertimbangan hukum merupakan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, sedangkan amar putusan adalah isi putusan hakim. Namun, baik tuntutan provisi maupun gugatan perlawanan para pelawan, keduanya telah ditolak oleh Majelis Hakim karena fakta hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa perlawanan dan tuntutan provisi para pelawan adalah tidak benar dan tidak beralasan. Sehingga dalam putusannya, Majelis Hakim mempertahankan sita eksekutorial yang telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam berita acara penyitaan eksekusi nomor 5/PDT-X/2007/PN SMP tertanggal 9 Januari 2008. Sudah, Bu. Oke, baik. Tadi Mbak Fitri menyampaikan terkait dengan putusan sita. Jadi ada permohonan melakukan sita seperti itu. Nah, itu lembaga jaminannya yang digunakan apa? Dari pihak pelawan, apakah sebelumnya itu si terlawan terikat dengan lembaga jaminan gadai, ataukah hak tanggungan, ataukah fidusia, resi gudang, hipotek, atau seperti apa? Anggotanya Mbak Fitri juga bisa membantu, silahkan. Dalam putusan yang kalian analisa ini, lembaga jaminan apa yang sebelumnya digunakan oleh para pihak? Sebelumnya si terlawan atau pelawannya itu dia sebagai debitur atau kreditur di lembaga jaminan. Utang piutangnya itu apa gitu. Jadi izin menjawab, Bu. Jadi lembaga jaminannya itu adalah hak tanggungan di bank. Terus awal mulanya jadi penggugat ini adalah saudara dari turut tergugat. Jadi awal mulanya adalah tergugat dengan turut tergugat memiliki hutang, lalu setelah hutangnya tidak bisa terbayarkan, disitalah objek jaminannya berupa tanah. Nah, para penggugat ini kan adalah saudara dari yang mempunyai hutang dengan kreditur awal gitu. Tidak terima karena kenapa rumahnya ikut tersita gitu. Jadi mengajukan perlawanan ke pengadilan. Seperti itu, Bu.
Biasanya hal seperti itu terjadi ketika objek jaminan yang digunakan, yang dibebankan HT adalah bukan atas nama dari debitur. Jadi misalnya nih, Mbak Fitri memiliki saudara. Rumah yang ditempati oleh Mbak Fitri ini adalah rumahnya orang tuanya Mbak Fitri. Sertifikat atas nama ibunya Mbak Fitri, katakanlah seperti itu. Kemudian Mbak Fitri menjaminkan, membebankan HT terhadap sertifikat tersebut. Sebagai debiturnya adalah Mbak Fitri. Kemudian Mbak Fitri wan prestasi dan terjadilah proses eksekusi tersebut. Di sini saudara-saudaranya Mbak Fitri tidak terima. Kalau kalian masih misalnya bertanya-tanya, loh Bu, apakah bisa Fitri mengagunkan sertifikat yang bukan atas namanya Fitri? Jawabannya adalah bisa. Jika ibunya Fitri yang menjadi atas nama dari sertifikat tersebut tanda tangan. Dan itu merupakan salah satu dari SOP proses pembebanan HT, pemberian hutang tersebut. Akan menjadi cacat hukum apabila ternyata ibunya Mbak Fitri yang menjadi atas nama dari SHM tersebut tidak mengetahui bahwa Mbak Fitri menjaminkan, membebankan HT terhadap sertifikat tersebut. Apakah itu bisa saja terjadi? Kemungkinan itu ya bisa saja terjadi. Ketika si Mbak Fitri dan pihak lembaga keuangan, baik itu yang dibebankan HT kan biasanya bank ya terjadi koordinasi atau kesepakatan. Tentunya hal itu yang melanggar hukum. Kalau sampai ketahuan, nah di sini si pegawai bank tersebut dapat dikenakan sanksi penjara. Pelanggaran terhadap undang-undang perbankan juga. Gitu loh. Itu kalau terbukti atas nama SHM tidak mengetahui bahwa SHM-nya tersebut dijaminkan oleh orang lain. Jadi prinsipnya hal seperti ini mungkin saja terjadi. Jadi orang yang memiliki hutang debitur itu bisa saja menjaminkan sertifikat atau strata title lainnya yang dapat dibebankan HT yang bukan atas namanya. Itu kemungkinan kasusnya adalah seperti yang disampaikan dan dianalisa oleh kelompoknya Mbak Fitri. Itu ya. Nanti di akhir kalau ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, bisa ditanyakan. Selanjutnya silakan, saya pengen menyimak ya kelompoknya Mbak Vita Adiningsih. Baik, Ibu. Baik, terima kasih. Di sini kelompok saya terdiri dari saya sendiri, lalu ada Nahdia Huda Sugiharto, lalu ada Saidatul Aula yang menganalisis putusan pengadilan nomor 13 Perdata PLW /2016 Pengadilan Negeri Bukit Tinggi. Identitas perkara nomor putusan itu nomor 13 Perdata PLW /2016 Pengadilan Negeri Bukit Tinggi, tanggal registrasi 10 Mei 2016. Di mana para pihak yang ada dalam analisis kami adalah penggugat adalah Darman dan Afeneti, tergugat sebagai PT Bank Pundi Indonesia, PT Bank Pundi Usaha Mikro KCP Bukit Tinggi, lalu kuasa hukum penggugat ada Jasman SH, kuasa hukum tergugat ada Dodi Surmadaya, Jens Taufik Dian Putra Agus Rusdiono 1, Mada S3, dan Hervino Indra Suryawan Ahmad Fauzi. Di sini putusan ini merupakan putusan yang berkaitan dengan lembaga jaminan mengenai eksekusi hak tanggungan. Para pihak yang ada di dalam putusan tersebut adalah sepasang suami istri yang bernama Darman dan Afneti, beralamat di Bukit Tinggi, lalu bekerja sebagai pedagang. Kemudian para penggugat memberi kuasa pada Jasman SH berdasarkan surat kuasa tertanggal 28 April 2016 yang telah didaftarkan ke Paniteraan Pengadilan Negeri Bukit Tinggi pada tanggal 10 Mei 2016. Yang bisa disebut sebagai para pelawan melawan PT Bank Pundi Indonesia adalah usaha mikro KCP Bukit Tinggi beralamat Jalan Sutar Syahir
nomor 48 Tarok Dipo Bukit Tinggi. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dodi Suryadharma dan teman-temannya yang saya sebutkan tadi sebagai kuasa hukum yang telah didaftarkan ke Paniteraan Pengadilan Bukit Tinggi. Adanya gugatan ini bermula pada tahun 2014, pelawan mengajukan pinjaman kredit kepada Bank Pundi sebagai terlawan 1 cabang Bukit Tinggi dengan nomor 005-T-941 strip P5-06-14, akan tetapi para pelawan tidak diberikan salinan PK atau perjanjian kredit sehingga para pelawan tidak mengetahui isi dari PK tersebut. Perjanjian kredit tersebut memiliki jangka waktu selama 5 tahun dari tahun 2014 dan yang menjadi objek jaminannya adalah sertifikat hak milik dengan tertulis atas nama Darman. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, para pelawan mengalami kemacetan dalam usaha dagang yang disebabkan karena mundurnya angka pembelian. Kemudian pelawan menemui terlawan 1 dengan maksud untuk membicarakan kemacetan dalam pembayaran angsuran kredit, serta dicarikan jalan keluarnya atau diberikan kesempatan dengan cara restrukturi kredit, yakni memperkecil angsuran pembayaran kredit untuk sementara waktu. Akan tetapi permohonan tersebut ditolak oleh terlawan 1, kemudian terlawan 1 selaku bank memaksa para pelawan kalau tidak dibayarkan angsurannya, akan dilakukan penyelenggaraan penyegelan dan dilelang. Akan tetapi pihak perlawan 1 dan 2 telah mengambil keputusan untuk melakukan penyegelan atau penyitaan agunan atau jaminan berupa sertifikat hak milik dan membuat pengumuman lelang eksekusi hak tanggungan tertanggal 1 April 2016 dan dilakukan lelang tanggal 28 April 2016. Akan tetapi menurut pihak pelawan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang yang merupakan perbuatan melawan hukum. Kemudian para pelawan mengajukan beberapa gugatan antara lain pertama mengabulkan gugatan para pelawan untuk seluruhnya, yang kedua menyatakan para pelawan adalah suami istri yang mengajukan perjanjian kredit atau PK nasabah Bank Pundi Cabang Bukit Tinggi tahun 2014 dengan jangka waktu 5 tahun. Yang ketiga menyatakan para pelawan masih mempunyai niat untuk membayar kredit pada Bank Pundi Cabang Bukit Tinggi. Lalu menyatakan pengumuman lelang eksekusi hak tanggungan secara sepihak pada para pelawan yang diadakan pada tanggal 28 April 2016 oleh terlawan 1 dan 2 termasuk tidak beretikat baik. Hal ini dikarenakan pelelangan baru dapat dilakukan setelah 1 bulan diberitahukan secara tertulis oleh pemegang hak. Sedangkan pengumuman lelang eksekusi tersebut dilaksanakan tanggal 28 April 2016. Hal ini berarti kurang dari 1 bulan berjalan. Yang kedua, harus diumumkan minimal 2 surat kabar yang beredar di daerah setempat serta harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Dengan demikian, pengumuman lelang eksekusi yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2016 oleh terlawan 1 dengan terlawan 2 KPKNL harus dinyatakan batal demi hukum. Kemudian majelis hakim memberikan putusan dalam perkara ini mengabulkan gugatan perlawanan para pelawan untuk sebagian dan menolak gugatan perlawanan untuk selebihnya. Lalu kami berpendapat bahwa kasus tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Hal tersebut dikarenakan perbuatan atau kewenangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terlawan secara sepihak telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak memiliki itikat baik yang mana tidak sesuai dengan undang-undang dan termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Lalu yang kedua, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 4 bab 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang memuat hak-hak konsumen secara khusus yang salah satunya adalah hak diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur, tidak secara diskriminatif. Yang ketiga, pengumuman lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan secara sepihak kepada para pelawan pada tanggal 28 April 2016 oleh terlawan 1 dan 2 termasuk tidak beretikat baik. Lalu yang keempat, ya cukup bisa disampaikan putusannya akhirnya Bank Pundi bisa melakukan eksekusi terhadap sertifikat yang dibebankan HT atau tidak? Sebentar Ibu, mungkin kelompok saya bisa membantu menjawab sembari saya mencari filenya. Ya, silakan anggota yang lain. Dalam putusan perkara yang kalian analisa, Bank Pundi krediturnya bisa melakukan eksekusi atau tidak akhirnya?
Kalau menurut analisis dari kami, Ibu, majelis hakim itu memberikan putusan dalam perkara ini, yaitu mengabulkan gugatan perlawanan para perlawan untuk sebagaimana dan menolak gugatan perlawan untuk selebihnya. Itu tuh ada di... Ya, ada di petitumnya. Nah, itu artinya apa? Izin menjawab, Bu. Itu artinya para bank pundi tidak dapat melakukan lelang. Pertimbangan hakimnya seperti apa? Kenapa tidak bisa melakukan lelang yang menjadi pertimbangan utama saja tidak apa-apa? Itu biasanya sebelum petitumnya ada itu. Itu pengumuman lelang eksekusi kan batal demi hukum, Bu. Nah, itu dinyatakan dalam pasal 20 UU nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggung. Oke. Lalu ya, pengumuman eksekusinya batal karena hasil di pengadilannya tidak mengabulkan permohonan dari Bank Pundi. Jadi tidak bisa lanjut eksekusinya. Nah, kenapa si Bank Pundi ini kalah atau tidak diizinkan, tidak menang melakukan eksekusi? Pertimbangan utama dari hakim yang memutuskan itu apa? Apakah tadi karena nasabahnya, debiturnya itu tidak diberikan salinan PK-nya atau seperti apa? Itu di dalam pertimbangan hakim. Biasanya ada part pertimbangan hakim itu. Tinggal dibaca di bagian part itu. Baik, Ibu izin menjawab. Kenapa hakim tidak meloloskan Bank Pundi? Karena eksekusi hak tanggungan tersebut melawan hukum, di mana pelelangan baru bisa dilaksanakan setelah lewat 1 bulan setelah diberitahukan secara tertulis oleh pemegang hak. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Bank Pundi. Lalu yang kedua, harus diumumkan sedikitnya 2 surat kabar serta tidak ada pihak yang berkeberatan. Di sini ada pihak keberatan, yaitu sebagai pelawan satu tadi. Lalu maka lelang eksekusi yang dilaksanakan oleh penggugat melalui perantara KPNKL harus dinyatakan batal demi hukum, dan penjualan objek hak tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika tidak diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak. Oke, gitu ya. Jadi dari sini itu key point-nya adalah di waktu atau jangka waktu. Perhatikan dengan baik. Jadi ketika para pihak baik itu yang pertama kreditur. Kalau KPKNL sebagai lembaga itu dapat melaksanakan lelang atas permohonan dari kreditur. Nah, ketika permohonan dari kreditur itu tidak sesuai dengan ketentuan sebelum proses ke KPKNL itu harus ada langkah-langkah prosedural yang dilakukan oleh si kreditur. Kalau itu tidak dilakukan ya tidak bisa. Gitu. Oke, saya selanjutnya ke kelompoknya Mas Kapka. Iya, Ibu. Ya. Analisis putusan pengadilan nomor 32 tahun 2018. Sebentar, Ibu. Setelah terjadi kesepakatan atau perjanjian hutang piutang antara peminjam Rostina Cahyo Dewi penggugat konvensi dengan pemberi pinjaman Koperasi Cakrawati Arta tergugat satu konvensi dengan jaminan berupa benda atau barang mesin jahit sebanyak 807 unit. Berdasarkan faktur asli yang diserahkan oleh penggugat, konvensi selaku pemberi jaminan kepada tergugat konvensi termasuk selaku penerima jaminan sebagaimana dalam akte jaminan fidusia nomor 13 tanggal 30 Januari 2007. Perjanjian tersebut memenuhi syarat pasal 1320 KUH Perdata sehingga sah dan mengikuti dan mengikat serta menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak menurut pasal 1338 KUH Perdata. Untuk dijalankan secara konsekuen dan konsisten berikut
tidak ada yang dilanggar, bahwa benar penggugat konvensi telah menerima uang pinjaman dari tergugat 1 konvensi sebesar utang pokok 1.500.000.000 rupiah yang sampai perkara ini diajukan belum dibayar utang pokoknya dan bunga. Berikut jaminan tidak diserahkan meskipun tergugat 1 konvensi telah berulang kali menegur penggugat konvensi bahwa gugatan penggugat konvensi kabur, tidak berdasarkan hukum dan melanggar hukum. Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999. Karena dalil-dalil gugatan penggugat konvensi posita alinea 1 sampai dengan 7 tidak benar dan haruslah ditolak sebab bertentangan dengan sesungguhnya dan tidak sesuai fakta hukum atau peristiwa hukum yang terjadi antara penggugat konvensi selaku pemberi fidusia dengan tergugat konvensi selaku penerima fidusia. Penggugat konvensi telah melakukan cedera janji atau melakukan kelalaian, dan menurut pasal 1366 KUH Perdata, penggugat konvensi tidak berhak menuntut pembatalan sebelum lunasi utangnya dan serta menyerahkan benda jaminan fidusia tersebut. Bahwa diduga penggugat konvensi ingin menghapus utang dengan cara tidak benar ada di unsur keempat pasal 378 KUH Pidana. Berikut diduga keras penggugat konvensi sengaja telah melakukan fidusia ulang benda jaminan fidusia sebagian dari 807 unit dengan pemberi fidusia Rostina Cahya Dewi kepada pihak lain melanggar Undang-Undang Nomor 7 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 dan atau telah terjadi keterangan bohong melanggar pasal 266 KUH Pidana. Cukup, Ibu. Oke, jadi lembaga jaminannya di sini adalah lembaga jaminan fidusia. Objeknya itu apa? Mas Kapka atau anggotanya? Mungkin bisa dibantu sama Mas Alrija. Ya, silahkan. Ada di sini. Oh, sepertinya keluar, Ibu. Jaringannya lagi kurang bagus. Ya. Apakah kendaraan bermotor atau seperti apa? Objeknya itu mesin jahit, Ibu. Oke, mesin jahit ya. Ya, akhirnya bisa dilakukan sita atau tidak oleh krediturnya? Sebentar, Ibu. Ya, Mbak Nida diizinkan. Semoga Bapak segera sehat dan sembuh. Dalam ekspresi tergugat 1 dan 2, serta turut tergugat 1 tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, pihak pengadilan menolak gugatan penggugat seluruhnya. Dalam rekonvensi pengadilan mengabulkan gugatan rekonvensi dari penggugat 1 dan 2. Rekonvensi atau tergugat 1 dan 2 konvensi itu sebagian pengadilan menyatakan menurut hukum bahwa akte jaminan fidusia nomor 13 tanggal 30 Januari 2007 dan sertifikat jaminan fidusia di bawah 09 HT.04.06 tahun 2007 tanggal 1 Maret 2007 adalah sah dan mengikat serta mempunyai kekuatan hukum tetap dan kekuatan eksekusi. Pengadilan menyatakan menurut hukum bahwa kwitansi penerimaan dan setoran Bank Mandiri Solo di rekening atas nama pemilik rekening Rostina Cahyo Dewi tersebut sejak tanggal 12 Februari 2007 sampai dengan tanggal 8 Maret 2007 yang didukung dengan surat pengakuan pinjaman per masing-masing pembayaran tersebut adalah sah dan mengikat. Pengadilan menyatakan menurut hukum bahwa surat pengakuan pinjaman nomor 123-EK.1-3-2007 berikut kwitansi penerimaan dan setoran Bank Mandiri Solo atas nama pemilik rekening Rostina Cahyo Dewi tergugat konvensi dimulai tanggal 1 Maret 2007 sampai tanggal 29 Maret 2007 tersebut adalah mengikat. Pengadilan menyatakan menurut hukum bahwa tergugat rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena lalai dan cedera janji, mengakibatkan penggugat 1 dan 2 mengalami kerugian besar. Pengadilan menyatakan menurut hukum bahwa fidusia ulang yang dilakukan tergugat konvensi kepada pihak lain pada tahun 2008 atas sebagian benda jaminan fidusia yang sudah diperjanjikan dalam akte jaminan fidusia nomor 13 tanggal 30 Januari 2007 dan sertifikat jaminan fidusia adalah merupakan pelanggaran pasal 17, pasal 23 ayat 2
Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan 1 perbuatan melawan hukum. Cukup, Ibu. Oke, ya. Sekarang saya lanjut. Minggu depan saya lanjutkan ya, bagi yang belum. Saya lanjut ke lembaga jaminan berikutnya. Kalian sudah mempelajari terkait dengan lembaga jaminan gadai, fidusia, dan hak tanggungan. Kita akan lanjutkan materi kita pada lembaga jaminan hipotek. Ya, silakan Anda sambil membuka Elena. Di situ ada materi yang saya sematkan ya di sini. Jadi hipotek ini lebih banyak digunakan atau diperuntukkan untuk kapal. Jadi seperti yang kalian ketahui, kapal itu kan mahal. Kapal yang kecil atau bisa menampung ikan katakanlah 1 ton saja barangkali ratusan juta ya, atau sebelum atau kurang dari 1 ton itu aja sudah mahal gitu. Nah, bagaimana? Tentunya ketika si pemilik kapal itu memiliki kepemilikan atas kapal tersebut, hak yang dapat dia gunakan salah satunya adalah dengan membebankan hipotek pada kapal tersebut. Oke, nah mari kita lihat pada pasal 1314 ayat 3, 1315 dan 1315A KUHD. Oke, saya minta Mbak Samimi untuk membacakan 1314 ayat 3 KUHD, Mas Rizky 315, kemudian Mbak Nike Fitriani 315A dari KUHD. Kemudian sebentar. Nah, di sini ada beberapa peraturan-peraturan ya terkait dengan proses hipotek itu sendiri. Jadi karena fokusnya adalah pada kapal, tentunya di sini undang-undangnya adalah undang-undang terkait dengan perkapalan, pelayaran, seperti itu. Oke, silakan dimulai dulu dari Mbak Samimi. Iya, Ibu. Bentar ya. Oke, sambil menunggu teman kalian mengambil hipotek, saya ingin menyampaikan barangkali kemarin terlewat atau kalian belum membaca di PPT. Ini nih, di sini ada kata roya. Nah, roya itu apa? Roya ini tidak hanya berlaku pada hipotek kapal, tapi juga pada hak tanggungan. Ketika sertifikat atau strata title dibebankan hak tanggungan, itu terikat ya, tidak bisa dijual si sertifikat tersebut kalau tidak dihapus pembebanan HT-nya. Nah, salah satu proses penghapusan pembebanan HT itu dengan cara roya. Nah, salah satu dokumen penting dalam penghapusan hak tanggungan di dalam sertifikat itu adalah proses roya. Nah, syaratnya debitur harus menunjukkan surat lunas dari hutangnya. Tentu saja yang diberikan oleh kreditur. Maka ketika sudah memberikan surat lunas, BPN akan menghapus HT yang dibebankan pada sertifikat tersebut. Jadi sertifikat sudah tidak terikat, boleh dibebankan HT kembali atau boleh diperjualbelikan. Selama belum ada proses roya yang dilakukan oleh para pihak, maka sertifikat tersebut dikunci, ibaratnya terkunci, terlock, nggak bisa dijual belikan dan tidak bisa dibebankan HT oleh siapapun. Itu yang namanya proses
Roya. Ya, yang melakukan itu adalah dari BPN. Oke, silakan Mbak Samimi. Baik, Ibu izin masuk pasal 314 KUHD ayat 1 berisi kapal-kapal Indonesia yang isinya kotor, yang isi kotornya berukuran paling sedikit 20 m kubik, dapat dibukukan dalam register kapal menurut peraturan yang akan diberikan dengan ordonansi tersendiri. Ayat 2, dalam ordonansi ini diatur juga cara peralihan milik dan penyerahan kapal yang dibukukan dalam register kapal itu atau kapal dalam pembuatan dan saham pada kapal demikian atau kapal-kapal dalam pembuatan. Ayat 3, kapal dalam pembuatan dan saham-saham pada kapal demikian dan kapal dalam pembuatan yang dibukukan dalam register kapal dapat diadakan hipotek. Ayat 4, atas kapal yang tersebut dalam alinea pertama tidak dapat diadakan hak gadai atas kapal yang dibukukan Kitab Undang-Undang Perdata pasal 1977 tidak berlaku. Oke, lanjut ke Mas Rizky. Pasal 315 KUHD. Tingkat di antara segala hipotek satu sama lain ditentukan oleh hari pembukuan. Hipotek-hipotek yang dibukukan pada hari yang sama mempunyai tingkat yang sama pula. Oke, lanjut Mbak Nike. Pasal 315A KUHD. Bila piutangnya berbunga, maka hipotek itu berlaku juga sebagai jaminan terhadap bunga dari jumlah pokok untuk tahun yang berjalan, beserta 2 tahun sebelumnya. Oke ya, terkait dengan hipotek ini tidak banyak materinya ya. Terkait dengan akta apa saja dan undang-undang pelayaran itu nanti coba kalian bisa cek ya di ini saya bagikan terkait dengan undang-undang daftar isi undang-undang Cipta Kerja enggak ya? Oke. Nah, saya lanjut saja ke lembaga jaminan berikutnya yaitu resi gudang. Jadi hipotek kapal dan juga resi gudang ini memang tidak populer di masyarakat. Artinya tidak setiap masyarakat memiliki dan bisa menggunakannya. Namun bagi orang-orang tertentu yang memiliki kapal lalu kemudian memiliki gudang penyimpanan beras atau yang lainnya itu sangat terbantu sekali dengan adanya lembaga jaminan hipotek dan lembaga jaminan resi gudang. Jadi dia tidak perlu membebankan HT pada sertifikatnya atau menggadaikan benda bergerak dari dirinya, itu bisa menggunakan hipotek dan resi gudang. Oke, resi gudang di sini dasar hukumnya Undang-Undang 9 2006 terkait dengan resi gudang serta peraturan-peraturan yang ada di materi ya. Di sini ada PP 36 2007 dan PP 70 2013 tentang perubahan PP 36 2007. Jadi sistem resi gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi resi gudang. Resi gudang dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang. Jadi gudang tersebut menyimpan, katakanlah gabah ya, beras. Nah, resinya, suratnya, dokumennya tersebut itu bisa dijaminkan. Dia bisa mendapatkan pinjaman hutang dengan jaminan resi gudang tersebut. Di sini ada pemberi resi dan penerima resi. Objek tersebut memiliki daya simpan minimal 3 bulan. Jadi yang dijaminkan itu benda yang di dalam gudang tersebut. Bisa saja gabah, beras, ataupun yang memiliki daya simpan minimal 3 bulan. Atau gudang penyimpanan ikan. .
Di sini juga ada peraturan ya terkait dengan Permendak terkait dengan resi gudang. Ini yang dapat disimpan di resi gudang itu berjumlah 17 jenis. Gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, bawang merah, ikan, pala. Seperti itu. Ini 17 jenis ini ada di dalam Permendak ya yang terbaru ini tahun 2018. Silahkan kalian coba sambil googling dan unduh Peraturan Menteri Perdagangan nomor 33 tahun 2018. Ya, ini ya seperti yang ada di Elena. Coba diunduh ya yang Permendak tahun 2017. Nah, di sini ada lembaga penilai kesesuaian dan pusat registrasi selain pemberi, penerima, dan pengelola gudang. Nah, alurnya di sini adalah ini ada petani, kemudian melakukan uji mutu dan terhadap benda yang disimpan di dalam gudangnya. Nah, di sini ada pengelola gudang yang kemudian mengeluarkan resi gudang untuk diagunkan ke bank, untuk jual beli, dan disimpan atau tanda kepemilikan barangnya. Jadi di sini Bu bisa nggak gudang ini disimpan oleh banyak petani? Bisa, tergantung dari gudangnya. Atau satu orang tersebut memang gudang tersebut hanya milik si A saja. Gitu. Itu juga bisa. Nah, di sini isi resi gudangnya ada nama, alamat pemilik, lokasinya di mana, waktu jatuh tempo simpan barang. Jadi bukti petani, kenapa disebut petani? Karena di sini di dalam Permendak itu kan dari gabah, beras, ini kita menyebutnya petani ya atau nelayan, karena ada ikan juga, yang menyimpankan ke 17 jenis benda ini ke gudang. Kemudian mendapatkan bukti penyimpanan atau pemilikan atas benda tersebut di dalam gudang. Nah, resi ini, surat ini, resi ini itu dapat diagunkan ke bank. Atau petani atau nelayan tersebut dapat menjual resi ini. Ini dapat digunakan sebagai bukti yang valid, yang sah, tidak hanya untuk jaminan hutang, tapi juga untuk diperjualbelikan. Nah, di sini proses penjaminan resi gudang, kreditur memberitahukan perjanjian pengikatan resi gudang kepada pusat registrasi dan pengelola gudang, kemudian dicatat dan diterbitkan konfirmasi bahwa adanya pembebanan hak jaminan resi gudang tersebut. Gitu. Nah, ini saya sudah share ya di sini ternyata sudah ada undang-undang dan peraturannya. Silahkan kalian buka ya undang-undang ini dan permen ya yang terbaru yang 2018 ini. Ini kalian klik foldernya. Nah, kemudian tinggal dibuka. Oke. Ya, sekarang silahkan saya minta yang menggunakan laptop saat ini untuk bisa share screen yang pertama Undang-Undang Resi Gudang dahulu. Silahkan. Yang pakai laptop bisa di share screen. Saya, Bu. Yang lain, kemarin sudah Mbak Samimi. Yang lain bisa? Mbak Novia menggunakan laptop? Iya, sepertinya ya. Mbak Novia Nurheliza, bisa mendengar suara saya? Iya, Bu. Sebentar, ini laptopnya baru buka Elena, Bu. Oke. Ya. Saya bisa, Bu. Oke, ya. Mas Rizky, silakan. Ya, yang lainnya semuanya melihat
Jadi melihat undang-undang resi gudang ya, kita akan lihat ya secara sekilas peraturan terkait dengan resi gudang gitu. Kalau menurut saya ini yang harus kalian lebih pahami ya. Kenapa? Karena sebenarnya kalau saya melihat itu, ini pandangan pribadi saya ya, dari POV-nya saya. Indonesia itu kan negara dikenal sebagai negara agraris. Kita memiliki laut yang sangat luas, kemudian sawah dan perkebunan yang sangat luas seperti itu. Mimpi kita bersama untuk menjadikan negara kita makmur, terutama para petani dan nelayan. PR dan challenge kita bersama, mengapa petani dan nelayan di Indonesia itu belum mencapai puncaknya. Nah, salah satu dari pandangan saya yang harus kita perbaiki bersama adalah di pengelolaan gudang, sehingga tidak terjadi proses antar petani dan tengkulak, proses penentuan harga yang hanya dimainkan oleh beberapa pihak saja. Jadi dalam satu waktu cabai katakanlah itu menjadi sangat mahal, dalam satu waktu harga telur jadi sangat murah, dalam satu waktu bawang itu mahal, murah. Nah, itu menurut saya salah satu yang bisa kita benahi atau PR kita bersama yang dikaji. Kita harus punya ketertarikan terhadap itu adalah bagaimana membuat gudang yang besar, dan itu misalnya katakanlah di setiap desa itu kan punya diberikan alokasi dana desa ya sekarang ya. Tapi konsentrasi di masyarakat itu ya ini sekali lagi perspektif dan pandangan saya ya. Saya tertarik terhadap ini tapi belum sempat meneliti dan observasi lebih lanjut. Konsentrasi terhadap masyarakat desa itu pengelolaan dana desanya diwujudkan untuk perbaikan jalan. Ya itu penting kalau misalnya jalannya itu masih rusak. Lalu kemudian untuk membuat mungkin penerangan kayak gitu. Nah, jika jalan atau penerangan atau balai desanya memang sekiranya sudah cukup, karena dana desa itu kan diberikan setiap tahun ya. Nah, penting bagi kita semua untuk memberikan barangkali bisa edukasi atau ya penyampaian pendapat kalau di setiap kelurahan itu penting dibuat sebuah gudang besar. Kalau memang masyarakatnya itu mayoritas adalah petani atau memiliki perkebunan palawija. Jadi masyarakat desa itu mengenal adanya resi gudang. Jadi ketika mereka menyimpan hasil tanamnya yang termasuk dalam 17 jenis tadi, itu betul-betul dapat dimanfaatkan gitu loh. Resi tersebut mereka bisa mendapatkan tambahan modalnya. Jadi perlu adanya pengadaan gudang yang sangat besar, yang besar dalam setiap per desa. Kalau di desa kan nyebutnya desa ya, nggak kelurahan. Jadi bisa dimanfaatkan ini untuk para petani mengenal apa itu sistem resi gudang. Oke, Mas Rizky bisa di-scroll sedikit saja. Nah, di sini di menimbang ya, itu atas sedikit menimbang yang A. Nah, undang-undang ini digunakan untuk kelancaran produksi dan distribusi. Jadi harga bisa sangat tinggi karena wah cabai itu nggak ada di mana-mana, nggak ada, bawang nggak ada. Jadi harganya mahal. Nah, ketika proses penyimpanan dan distribusi dari bahan-bahan pokok tadi itu berjalan dengan baik, harga stabil, bukan berarti saya wah harganya harus murah, tidak, tapi ya harga yang stabil saja. Jadi masyarakat baik pembeli maupun petani itu sama-sama tidak dirugikan ya dengan harga yang sangat fluktuatif tersebut. Jadi perlu dikenalkan dengan sistem resi gudang.
Oke, di scroll lagi. Terus. Nah, di sini kalian baca ya, di sini ada lembaga penilai kesesuaian yang para pihak tadi, kemudian ada badan pengawas dan pusat registrasi resi gudang. Ini pengertiannya ya. Jadi hak jaminan atas resi gudang itu dibebankan pada resi gudang untuk pelunasan hutang, memberikan kedudukan yang diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditor lain ya. Jadi sistem resi gudang seperti yang kita ketahui itu termasuk dalam kreditur preference. Oke, naik sedikit Mas Rizky. Oke, ya, di sini ada para pihaknya dan pengertian-pengertian lainnya. Oke, silakan di-scroll lagi. Nah, lagi terus silakan pelan-pelan. Nah, ini penerbitan resi gudang. Setiap pemilik barang yang menyimpan barang di gudang berhak memperoleh resi gudang. Pengelola gudang menerbitkan resi gudang untuk setiap penyimpanan barang setelah pemilik barang menyerahkan barangnya. Ya, jadi ini ketentuan di dalam pasal 6 ini penting. Jangan sampai pengelola gudang menerbitkan resi tapi belum menerima barangnya. Nah, itu akan menyebabkan proses distribusi dari barang itu bermasalah. Seperti halnya kita kalau menulis cek. Misalnya saya itu memberikan cek kepada Mas Reski itu tanggal 30 Mei 100 juta. Padahal kondisi tabungan saya saat ini tanggal 18 itu belum ada 100 juta. Nah, itu bisa saja kan dimungkinkan. Tapi kemungkinan yang terjadi adalah Mas Rizky itu tanggal 30 bisa mengambil uang 100 juta atau tidak gitu loh. Nah, itu jangan sampai demikian. Di dalam pasal 6 itu jelas bahwa resi gudang itu diterbitkan setelah barang diserahkan di gudang. Oke, nah di sini ada resi gudang pengganti. Nah, resi gudang pengganti itu apabila resi gudang yang sudah diterima oleh penerima resi hilang atau rusak. Itu dapat diterbitkan resi gudang pengganti. Oke, lanjut lagi. Resi gudang, pengalihan. Nah, resi gudang ini dapat dialihkan. Ya, dilakukan pengalihan dengan endorsement yang disertai penyerahan resi gudang. Pihak yang mengalihkan resi gudang wajib melapor kepada pusat registrasi. Resi gudang yang sudah jatuh tempo tidak dapat dialihkan. Ya, kalian bisa cek di pasal sebelumnya itu apa saja yang tertulis di dalam resi gudang. Itu juga ada jangka waktu jatuh tempo penyimpanan barang tersebut disimpan di gudangnya. Oke, lanjut. Nah, silahkan, saya pengen kalian ini pukul 14.58. Ya, saya beri 15 menit untuk kalian membaca secara sepintas saja, tidak apa-apa. Setidaknya saya pengen kalian kalau nggak gini kan nggak baca ya, nggak baca undang-undang, baca undang-undang SRG dan juga peraturan menteri yang saya sematkan di Elena. Ya, kedua peraturan tersebut silakan dibaca secara sepintas. Nah, nanti kalau ada yang ingin didiskusikan, diskusi. Jadi silakan kalian baca dulu, jadi kalian ada pemahaman ya terkait peraturan resi gudang. Nah, nanti bisa untuk sekalian penutupan.
Oke, nanti di sini ada 16 ya. 16 orang, nanti saya minta kalian share part yang menarik perhatian kalian. Kalau part tersebut sudah di-share oleh misalnya Mbak Samimi, ya Mas Kapka cari yang lain. Gitu ya. Jangan khawatir, 16 dari kalian akan saya berikan apresiasi khusus hari ini ya, karena sudah pinter, semangat belajar. Ini saya tutup YouTube-nya, Zoom-nya.
15 menitnya 15.10 ya. Atau ya wis 15 kok 15 12. Oke, yuk saya mulai ya. Baca aja apa yang menarik perhatian kalian ya. Saya mulai dari Mas Rizky, terus ke Mbak Afifa, Mas Kapka, Mbak Samimi. Mas Rizky, silahkan. Salah satu yang menarik kalau menurut saya itu di pasal 2, di sini pasal 2 ayat 3. Di sini tertulis resi gudang dan derivatif resi gudang dapat diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat. Hal yang bentuk tanpa warkat ini gimana ya? Bukan soalnya kan resi gudang itu harus ada bukti tertulisnya, seperti itu. Oke. Mbak Afifa. Baik Ibu, yang menarik buat saya itu pasal 19, yaitu dalam hal resi gudang dibebankan hak jaminan, lembaga pelaksana mendahulukan penggantian kerugian kepada penerima hak jaminan daripada pemegang resi gudang. Terima kasih Ibu. Mas Kapka. Mana tadi? Bentar, Bu. Oke, nanti nggak apa-apa. Mbak Samimi, silahkan. Baik, Bu, izin masuk. Yang menarik menurut saya ini di bagian menimbangnya, Bu. Di yang B, itu kan menyebutkan bahwa untuk mendukung terwujudnya kelancaran produksi dan distribusi barang, diperlukan adanya sistem resi gudang sebagai salah satu instrumen pembiayaan. Tapi kalau di pikiran saya itu kan tadi salah satu barang dari ke-17 barang yang disebutkan di Permendak itu kan ada ikan ya Bu. Dimana kalau ikan diawetkan itu saya baca tadi kan ada ikan itu bisa tahan 8-9 bulan. Cuman meskipun diawetkan itu bisa menurunkan tingkat kesegaran ikan tersebut gitu ya kan ya Bu. Jadi itu menurut saya kan bisa saja menurunkan nilai harga barang dari ikan tersebut. Nah, apabila orang yang menjaminkan ikan tersebut ke resi gudang, lalu orang tersebut melunasi hutangnya atau mengirim jaminannya itu, Bu. Nah, itu terus misalkan dia mau menjual ikan-ikan tersebut lagi, apakah itu tidak merugikan ya, Bu? Gitu, Bu. Oke. Saya 3 dulu ya dari yang menarik perhatian kalian. Apa namanya? Mbak Samimi ini tentang risiko. Nah, risiko ini
pertanyaannya kalau saya pahami dari yang disampaikan oleh Mbak Samimi adalah risiko ini yang nanggung siapa sih? Apakah pemberi resi, kalau kita berbicara terkait hutang piutang ya dijaminkan, apakah pemberi resi, misalnya saya yang menyimpan ikan, lalu berarti kan saya sebagai debitur. Nah, krediturnya katakanlah lembaga atau orang per orang gitu, bisa aja kan. Nah, orang per orangnya katakanlah Mbak Afifah. Nah, resiko ini yang menjadi resikonya siapa? Kalau katakanlah ikan tersebut kok ternyata busuk atau tidak laku lagi dijual ya, atau barang itu tidak laku lagi dijual. Nah, kalau kita berbicara terkait pembebanan jaminan, ya pembebanan jaminan di sini ada hutang. Ya, kita balik lagi kepada prinsip utama dari hutang itu sendiri. Kalau hutang tersebut ya wajib dibayar. Ketika debitur meninggal pun itu tidak menggugurkan kewajiban debitur untuk memenuhi hutangnya. Jadi di sini ketika penerima resi di sini memutuskan untuk memberikan hutang kepada pemberi resi. Nah, di sini pasti ada hitungan yang dilakukan oleh penerima resi, layaknya proses gadai. Nah, kalian menggadaikan laptop. Oh, laptopnya katakanlah harganya 10 juta. Pihak pegadaian hanya mau itu memberikan maksimalnya 4 juta, katakanlah seperti itu. Lalu diberikan jatuh tempo. Nah, pada resi, kalau kalian lihat di Undang-Undang SRG itu ada apa saja, ada judul dan lain-lain. Nah, salah satunya juga ada waktu. Nah, di sini jadi ada waktu ya di mana si pemberi resi, debiturnya itu ya wajib melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo waktu penyimpanan gudangnya. Jadi pasti saya sebagai kreditur penerima resi akan melihat dulu, mencermati dulu resi yang saya terima. Ini bendanya, ini barangnya itu apa, hasil tani atau hasil ikannya itu apa, kemudian di sini penyimpanan waktu, misalnya resi gudangnya itu di dalam resinya ada tulisan penyimpanan waktunya selama 3 bulan. Nah, saya akan memberikan tenggat waktu bagi penerima resi, si debitur, untuk melakukan pelunasan itu ya maksimal 1 bulan. Seperti itu. Jadi pasti ada kalkulasi dan hitungan yang dilakukan oleh para pihaknya. Waktu di sini adalah waktu penyimpanan ya yang ada di dalam resi. Jadi proses pemberian jangka waktu tempo hutangnya itu jangan sampai melebihi waktu yang ada pada resi. Pada resi gudangnya itu ada waktu penyimpanan. Nah, itu jangan sampai melebihi waktu di sini. Itu. Lalu kemudian tadi Mas Rizky itu terkait dengan warkap. Nah, ini bentuk lain aja, Mas. Jadi tetap itu ya harus tertulis, bukan warkap itu secara lisan itu tidak. Jadi bentuk dari dokumen resi itu ya harus mencakup judul, lalu yang waktu, siapa penerimanya, ya seperti yang ada di Undang-Undang SRG tadi ya, ada A, B, C, kalau nggak keliru sampai G apa gimana gitu. Jadi ya format dari resi gudangnya ya harus seperti itu tadi. Gitu. Oke, kalau kemudian tadi Mbak Afifah itu terkait apa, Mbak? Tadi itu terkait kerugian, Bu, ganti rugi jika resi gudang itu tuh mengalami kerugian. Oke, lalu ketentuan tersebut mengaturnya bagaimana? Tadi itu bentar, Bu. Baca lagi, ada ya, lupa saya.
tadi itu lembaga pelaksananya itu jadi mendahulukan penggantian kerugian kepada penerima hak jaminan daripada pemegang resi gudang. Coba dibaca secara utuh pasalnya. Dalam hal resi gudang dibebankan hak jaminan, lembaga pelaksana mendahulukan penggantian kerugian kepada penerima hak jaminan daripada pemegang resi gudang. Oke, coba jawab secara bareng ya. Penerima hak jaminan itu kreditur apa debitur? Debitur, Bu. Debitur, Bu. Coba dibaca di ketentuan pasal 1, penerima hak jaminan. Oke, siapa yang membaca? Saya, Ibu, boleh izin Ya, masuk? silakan, Mbak Di Nika. ketentuan umum pasal 1, poin ke-8 itu menyebutkan penerima hak jaminan adalah pihak yang memegang atau berhak atas hak jaminan atas resi gudang sesuai dengan akta pembebanan hak jaminan. Gitu, Bu. Oke, berarti di sini penerima hak jaminan kalau kalian masih ragu-ragu adalah yang disebut dengan 1, 2, 3 Debitur. Debitur, Bu. Ya, Debitur, Bu. Dia dilindungi ya, mendapat perlindungan. Oke, saya lanjut ke Mbak Nike. Apa yang menarik perhatian Mbak Nike? Kemudian Mas Alriza, kemudian Mbak Ratu. Ya, Bu. Yang menarik bagi saya itu pada pasal 14, Bu. Bunyinya seperti ini. Setiap pengelola gudang yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjamin yang dilaksanakan lembaga pelaksana. Berarti itu tuh apa kalau misalnya ada si pengelola gudang itu yang nggak ikut itu, apakah dapat mengakibatkan hukum atau seperti apa, Bu? Mohon maaf, Ibu masih di-mute. Ya, pengelola dari gudang tersebut ya yang menerbitkan resi. Nah, di sini itu dari pihak biasanya ya pemilik dari atau ya pengurus pengelola dari gudang tersebut. Yang kamu bingungkan yang bagaimana? Kalau misal pengelolanya itu tidak ikut dalam peserta penjaminan, Bu, apakah berakibat hukum atau seperti apa? Oke, jadi yang melakukan si pengelola tersebut mencatatkan saja apa yang diserahkan, kemudian dikeluarkan resi. Ketika resi tersebut dijaminkan, ya para pihaknya adalah pemberi resi, si debitur, dan penerima resi tersebut adalah si krediturnya itu tadi. Gitu. Jadi pengelola baru mendapatkan masalah hukum ketika yang tadi pasal 6 dia menerbitkan resi sebelum barang itu diserahkan. Dicek di gudang, ini harusnya ada kopi 5 ton, tapi kok tidak ada kopi 5 ton, sedangkan si Nike kok punya resi gudang itu kopi 5 ton. Itu baru terjadi pelanggarannya. Oke, tadi siapa yang sudah saya tunjuk bisa langsung saja? Bu, kalau saya pasal 12 ayat 1, di situ kan perjanjian hak jaminan merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian utang piutang yang menjadi perjanjian pokok. Itu maksudnya kayak gimana ya, Bu? Diulangi lagi. Perjanjian hak jaminan merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian utang piutang yang menjadi perjanjian pokok. Perjanjian hak jaminan, perjanjian ikutan ya biasa harus mungkin yang dimaksud itu perjanjian utang piutang itu kan perjanjian baku. Nah, barangkali ya sepertinya itu ya kayak UUHT lalu kemudian ketika sertifikat itu dijaminkan akan diterbitkan atau harus ada akta tersendiri lagi, APHT, akta pembebanan hak tanggungan itu tadi. Jadi
ketika resi gudang tersebut dibebankan jaminan, dijaminkan, itu ada perjanjian selain hutang piutangnya, pada resi gudang tersebut dicatatkan kalau resi gudang tersebut dibebankan, sedang dijaminkan gitu. Jadi misalnya di dalam perjanjiannya, misalnya yang punya resi gudang itu saya menjaminkan. Nah, sudah lewat jatuh tempo dari hutang ya, bukan waktu penyimpanan barang di gudangnya itu. Kok si debitur pemberi resi gudang itu tidak kunjung memberikan pelunasan, saya akan mendatangi gudang penyimpanan tersebut dan berupaya untuk melakukan misalnya ini barang ini diperjanjikan kalau tidak dibayar hutangnya ya punya saya gitu. Jadi seperti dokumen-dokumen pelengkapnya gitu. Sepertinya demikian. Mas Alriza? Iya Bu, izin masuk. Kalau saya ngelihat wewenang Badan Pengawas Bu di pasal 2 itu cukup vital. Kalau boleh tahu yang memberi wewenang itu siapa ya Bu? Badan Pengawas terkait resi gudang. Iya, betul Bu. Ya, itu punya negara. Jadi badan pengawas sistem resi gudang itu dibentuk oleh negara. Ada ya mereka yang mengatur, yang mengawasi sistem gudang di Indonesia. Ya, jadi ada badannya. Tadi Mas Kapka sudah atau belum ya? Jadi sudah atau belum? Mas Kapka, Mbak Novia, kemudian Mbak Nike. Silakan. Saya di pasal 3 ayat 3 yang resi gudang atas perintah. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah resi gudang yang mencantumkan perintah pihak yang berhak menerima penyerahan barang. Jadi maksudnya perintah itu atas nama siapa ya Bu? Atau siapa yang memberikan perintah gitu Bu? Pencatatan resi gudangnya. Untuk pihaknya bisa siapa aja Bu? Atau badan pengawas? Para pihaknya tadi ya dibaca di para pihak tadi ada pemberi resi gudang, ada penerima, lalu kemudian ada pengelola, ada pengawasnya, seperti itu ya. Kalau pencatatan sebuah resi ya tentu saja yaitu seperti kayak tugas struktural saja. Jadi misalnya, kamu biasanya kalau kita menaruh barang di gudang itu harus ada surat penerimaannya atau surat jalan barangnya kayak gitu. Ke meja ini dulu, baru ke meja ini, hanya di pos-pos seperti itu ada disposisinya sampai resi gudang itu keluar. Gitu. Jadi kan ada pihak-pihak yang mengerjakan. Mbak Novia? Enggak, Ibu. Saya ini di pasal 8 itu kan menyatakan bahwa resi gudang itu dapat dialihkan. Kemudian dalam pasal 11 itu menjelaskan kemudian resi gudang ini dapat dialihkan dalam bentuk warisan. Nah, apakah ketika yang menerima warisan itu menolak warisannya juga menolak tanggungan resi gudangnya ini, Bu? Kemudian dalam pasal 35 itu juga menjelaskan, sebentar Ibu, dalam pasal 35 itu yang punya resi gudangnya itu harus melaporkan secara periodik itu Bu, terkait resi gudangnya. Nah, ketika si pemberi resi gudang ini lupa untuk melaporkannya, itu apa juga termasuk prestasi Bu? Terima kasih. Oke, jadi resi gudang itu kan bukti kepemilikan kita atas barang yang disimpan di gudang, dan itu bisa diwariskan. Ya, siapa ahli warisnya ya turunan 1, 2, 3, 4 ya, seperti aturan hukum waris. Nah, kalau di sini ketika seseorang ahli waris itu kan memang boleh ya menolak gitu ya. Menolak ya berarti ya itu menjadi milik nanti pengelola gudang, atau nanti ada aturan barangkali pemusnahan barangnya kalau sampai jangka waktu tertentu itu tidak diurusin seperti itu. Lah, laporan itu kan ketika kita menyimpan barang itu kan ada jangka waktu yang ada di dalam resi gudang itu. Tentunya disesuaikan dengan barang yang disimpan ya, proses pemberian jangka waktu tersebut. Nah, kalau dari saya misalnya pelaporan itu ya
bagaimana kondisi barangnya. Kalau terkait dengan bagaimana kondisi barang kita juga harus melakukan inisiatif untuk melakukan pengecekan ya terhadap barang kita, walaupun biasanya gudang tersebut pasti ada insurance, pasti ada asuransi. Katakanlah misalnya kok terjadi banjir, bencana alam atau kebakaran, nah itu kan harus difikirkan juga. Itu juga risiko yang timbul ketika kita menyimpan suatu barang dalam gudang. Gitu. Jadi itu yang dimaksudkan. Kalau terkait dengan sanksi, tidak ada sanksi secara administratif ataupun ketentuan pidana lainnya. Mbak Nike? Tadi sudah, Ibu. Oke. Mbak Mariska? Ya, Ibu. Saya izin menyampaikan kalau saya tertarik melihat di pasal 6, Bu. Itu lembaga pelaksana dapat melakukan penyelesaian dan penanganan pengelola gudang gagal. Nah, yang dimaksud dengan pengelola gudang gagal itu yang seperti apa? Apa bakal merugikan si pemilik barang itu, Bu? Nah, harusnya itu definisi gudang gagal itu ada di sebelumnya ya. Jadi kita tidak bisa melakukan interpretasi sendiri atas definisi gagal itu. Jadi definisi gagal itu ya harus diatur di dalam Undang-Undang Resi Gudang atau peraturan pelaksana lainnya yang dimaksud dengan gudang gagal itu seperti apa. Nah, itu ya kalau kalian tertarik ya sebenarnya resi gudang ini masih jarang banget loh yang ngambil buat skripsi gitu. Jadi bisa menurut saya bisa menjadi salah satu hal atau terkait dengan eksekusi yang lain. Pokoknya hutang piutang ini untuk skripsian kan kalian udah mau mengajukan judul ya sepertinya. Oke. Seperti itu Mbak Mariska. Jadi nanti coba dicek di peraturan-peraturan lainnya. Kita tidak bisa mendefinisikan arti gagal itu sendiri apa, apakah terjadi penyusutan nilai atau hilangnya barang simpanan atau bagaimana. Definisi dari gudang gagal itu harus diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Oke, nanti kita cek bareng-bareng. Mbak Uswatun, di unmute dulu. Ya, kalau saya pada pasal 17 ayat 1 yang bagian C itu pemilik atau pemegang saham dari pengelola gudang gagal yang sahamnya melebihi 10%. Mungkin kenapa 10% dianggap gagal ya? Wah, sebenarnya ada ketentuan lain gitu. Iya, itu kalau sudah ditentukan 10% ya kita kalau di penjelasan ada penjelasannya ya berarti kita bisa lihat dari situ. Kalau tidak ya berarti itu sudah ketentuan yang sudah ditentukan oleh pembuat undang-undang ya gitu. Jadi tidak ada penjelasan lebih lanjutnya lagi kalau di dalam penjelasan undang-undang itu memang tidak dijelaskan. Mas Wahyu gitu. Mas Wahyu. Kalau saya sendiri tertarik di pasal yang 9, Bu. 9 sama 10 terkait dengan sumber pendanaan dan pengelolaan dana jaminan. Nah, itu kan apa? Kan itu yang pasal 9 sebelumnya itu mengatur tentang sumber-sumber pendanaannya seperti pemerintah, kontribusi, terus premi, terus ada hasil investasi, denda, sumber lain. Nah, itu kalau yang pasal 10 itu kan yang digunakan untuk keperluan pengelolaan jaminan. Nah, itu apabila disalahgunakan, itu yang bertanggung jawab atau badan yang mengawasi itu siapa ya, Bu? Terima kasih. Ya, tentu saja pengelola gudang ya yang harus bertanggung jawab ya terhadap hal-hal itu. Berarti itu cuma di lingkup pengelola gudang seperti itu ya, Bu. Nggak ada badan lain yang khusus untuk mengawasi tentang jalannya pendanaan seperti itu, Bu. Kalau kita nanti coba dicek para pihaknya itu apa-apa saja. Nah, di gudang tersebut kan pasti ada biaya operasionalnya ya. Katakanlah misalnya ikan itu kan harus dibekukan.
berarti kan kondisinya harus super dingin gitu. Nah, untuk menciptakan gudang dengan kondisi yang super dingin itu kan kita memerlukan alat pendingin ya yang tidak hanya AC. Nah, itu kan juga tidak murah gitu. Jadi ketika kita menyetorkan barang lalu kemudian disimpan di gudang, itu pengelolaannya gudang pasti juga ada hitung-hitungannya gitu. Nah, kalau dana tersebut tidak dikelola dengan baik, itu kan juga masuk dalam part yang diawasi ya oleh badan pengawas resi gudang tersebut. Ya tentu saja pengelola gudang yang harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana pengelolaan dari gudang tersebut. Mas Wahyu, sudah, Mbak. Berarti yang terakhir ini Mbak Natasha Rizky. Ya Bu, saya menanyakan di Permendak. Iya Permendak. Pasal 22 itu terkait, bentar Bu. Pasal 22 terkait dalam melaksanakan tugasnya di bidang penjaminan sistem resi gudang, lembaga pelaksana dapat bekerja sama dengan organisasi atau lembaga di dalam negeri maupun luar negeri. Itu lembaga di dalam negeri atau luar negeri itu seperti apa ya Bu contohnya Bu? Ya nanti dicari ya, itu barangkali seperti organisasi perkumpulan internasional ya. Kalau minyak kan kita punya OPEC, nah pasti ada organisasi-organisasi internasional. Ada yang belum? Mas Ahmad Zakia ya, sepertinya ya. Baik, ini saya tertarik pada pasal Mas Ahmad Zakia sepertinya suaranya sedang Mas Ahmad Zakia sepertinya jaringannya kurang baik. Kalau boleh saya skip aja nggak apa-apa ya. Ada jaringan dan suaranya itu loh. Nggak apa-apa ya. Kayaknya jaringannya kurang lancar, jadi putus-putus dan ada suara lain juga. Ya, oke. Ada yang belum? Mbak Uswatun, yang lain? Oke, sudah semuanya ya. Oh, ini Mbak Nadlia, sebentar Mbak Nadlia. Mana nih? Oh, Mbak. Kita tunggu Mbak Nadlia dulu. Oke, Mbak Nadlia, sudah atau belum? Jaringannya sedang tidak baik ya, tidak apa-apa kalau gitu. Mbak Nadlia. Oke, baik. Materi terkait lembaga jaminan hipotek dan sistem resi gudang saya cukupkan. Apabila nanti di dalam kalian belajar ada yang ingin didiskusikan, kita diskusikan di minggu berikutnya. Kalau ada kendala terkait dengan penyusunan tugas akhir, silakan disampaikan. Apapun itu pertanyaan, silakan disampaikan ya. Sekali lagi, perhatikan manajemen waktu dengan baik. Jangan sampai tidak bisa unggah di Elena. Apapun yang terjadi, saya tidak bisa melakukan perpanjangan ya terkait dengan jangka waktu di Elena tersebut. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kuliah saya cukupkan. Selamat sore. Saya ambil gambar dulu. Ini Mbak Samimi terlopot ini ya. Oke. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sebentar saya absen dulu ya di sini. Tolong disampaikan kepada temannya yang merasa ikut hari ini, tapi tidak sampai akhir, nanti bisa japri saya dengan memberikan bukti keikutsertaannya di hari ini ya. Nanti ini hari Selasa. Warhen.
Sebentar. Ya, disampaikan ke temannya kalau ikut, tapi pas bagian absen ini kok tidak ada, nanti bisa menghubungi saya dengan sharing bukti hadir di Zoom hari ini. Tolong disebutkan satu persatu nama kalian atau tiga angka NIM-nya saja, 3 angka NIM terakhir, satu persatu silakan. Novia, Ibu. 138, Ibu. 138. Oke, lanjut. 1, Bu. 127, Bu. Farhan, Bu. 127 sudah, lanjut. Farhan, Bu. 109, Bu. 109 ya, lanjut. 123, Bu. Samimi, Bu. 123 iya. Samimi 111, Bu. 111 lanjut. 157, Bu. 157 ya, lanjut. 152, Ibu. 152. 141. 141. 129, Bu. 129. 136, Bu. 136. 115, Ibu. 115. 142, Ibu. 142. Pak Hidayat, Bu. 139. 139. Ada yang belum? Oke ya. Farhan, Samimi, Afifa, Natasha Fitri, Ratu Firdaus, Alriza, Kapka, Novia, Wahyu, Muhammad Rizky, Uswatun, Nike, Mariska. Ada yang itu, Bu, Ahmad Zakia, Bu. Cuman suaranya tadi. Ya, Ahmad Zakia. 147, Bu. Ya, 147, 160. Oke, saya tambahkan sudah. Ada lagi? Tadi Pipit, Ibu. Siapa? Fitri Nurliani. Fitri. Nah, mana Fitri? Tadi yang sempat mempresentasikan analisis, Bu. Ya, nanti kalau Fitri nggak di sini, kalau Ahmad Zakia kan di sini ya, sama Nadia di sini. Yang tidak ada di sini nanti supaya Jabri saya ya. Jabri saya menyertakan bukti. Iya, Nadia sudah. Silakan saya ambil gambar lagi. Oke, 1, 2, 3. Silakan dicek di mulangnya, sudah saya akhiri ya, kemudian untuk divalidasi. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.